Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Airport Civil Engineering 14 bersama saya Taruni Muda Gina Indah Nurani. Beserta saya, Taruna Muda Muhammad Eliansa Putra Pratama. Dan juga ada saya, Taruna Muda Ahmad Afrizal Persakti Yuda. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal membahas tentang quarter life crisis. Sebelum kita tahu apa sih quarter life crisis, ada baiknya kita nanya dulu kali ya ke rekan-rekan yang lain. Nah, boleh tuh. Mungkin saya tanya aja dulu ya, pertama ke Taruna Muda Afrizal Persakti Yuda. Oke, tentang quarter life crisis nih ya. Yoi. Quarter life crisis itu dia modelnya sama sih ya, kayak krisis pencarian jati diri. Nah, kalau pencarian jati diri itu biasanya kan di umur-umur 20 sampai 30 tahun ya. Nah, krisis ini juga ditandain sama munculnya kebingungan, kebimbangan, kekhawatiran akan kehidupannya maupun masa depannya. Nah, kalau fase krisis pencarian jati diri ini hal wajar sih dialami seseorang yang sedang mengalami transisi menuju fase hidupnya buat hidup berikutnya. Biasanya nih untuk penyebab quarter life crisis pada usia-usia kita, usia 20 sampai 30 tahun itu dilihat dari yang faktor utamanya itu ada teman mencapai kesuksesan dulu. Nah, kalau buat tentang pengalaman saya di bidang nggak tuh? Pengalaman saya di quarter life crisis ini biasanya sih saya waktu tahun kemarin ya, waktu awal-awal tes masuk ke Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia ini yang sekarang namanya jadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, itu dari faktornya teman mencapai kesuksesan lebih dulu. Jadi saya waktu awal-awal itu tesnya bareng sama teman saya ini tuh teman dekat saya waktu SMA. Saya tes bareng, kita susah-susah bareng, awalnya itu susah-susah bareng, tes kesehatan bareng, semaptanya bareng. Sampai saatnya tiba pas tes kesehatan kedua, saya itu gagal di situ, tapi teman saya lanjut sampai Pantohir dan dia juga lanjut menjadi ikatan dinas. Di situlah saya menyebabkan ini nih quarter life crisis. Saya kebingungan. Mulai itu ya. Iya, saya tuh khawatir nih tentang masa depan saya gimana nih. Mau lanjut di ikatan dinas ini lagi buat nyoba tahun depannya atau saya coba di kuliahan. Tapi kan di kuliahan kan SNM kan, jadi mungkin yang utama larinya ke kuliah swasta. Kan kita tahu kalau kuliah swasta kan biayanya kan tinggi. Makanya di situ saya menghadapi itu yang namanya kekhawatiran, kebimbangan. Sampai akhirnya saya dapat motivasi dari orang tua, dari teman-teman, dari saudara-saudara untuk ikut lagi nih tentang ikatan dinas, jangan coba untuk menyerah. Jadi berarti support system ya? Iya, untuk support system yang utama sih kalau menurut saya. Lingkungan yang paling penting ya berperan ya sebagai support. Iya kan, soalnya kan pas kita gagal itu kan orang-orang rumah juga pasti kan ngeliatkan kita bingung gitu kan, bengong aja. Mungkin dikasih motivasi dari mereka, kita jadi bangkit lagi nih buat nyoba lagi tentang tes kedinasan ini. Sampai akhirnya tahun depannya ada lagi nih pembukaan nih si pencatar. Saya coba lagi. Dan alhamdulillahnya saya bisa masuk di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini dengan prodi Teknik Bangunan dan Landasan. Itu sih pengalaman dari saya. Kalau dari rekan saya satu lagi nih si Taruna Muda Eliansa Putra Pratama gimana? Dari saya, quarter life crisis itu momen dimana kita hopeless aja menurut saya. Umur 19 sampai 30 itu kita momen-momen hopeless aja. Remaja nah ya. Nah bener banget, kayak remaja labil tuh kan, yang bingung tuh mau kuliah atau kerja. Karena pada umur itu yang saya rasakan tuh saya berpikir kayak gini nih, saya kuliah juga menghabiskan banyak duit, tapi harus mencari kerja lagi. Nah betul banget itu, makanya kan kita ngambil kan yang instansi dari pemerintah yang kita lulus bisa langsung dapat kerjaan gitu kan. Nah itu dia. Nah tapi di saat saya memilih untuk kerja, saya lulusan SMA, emang ya saya nggak meng-underestimate lulusan SMA, cuman kita bisa lihat sendirilah secara fakta lulusan SMA bagaimana di mata masyarakat umum kan, yang kita tahu. Kan gini aja, kita banyak kan masyarakat yang udah dapat sarjana, dapat gelar sarjana juga masih susah banget nyari kerjaan, apalagi yang hanya lulusan SMA kan. Ya karena kan zaman sekarang tuh lapangan kerja susah juga, susah banget. Dan faktor-faktor lainnya, karena masuk kerja pun bukan cuma berdasarkan ijazah, pasti ada faktor-faktor pendukung dalam tanda kutip. Akhirnya saya mencoba tuh
mencoba kayak daftar yang di bawah naungan pemerintahan, yang dipayungi oleh pemerintahan kayak polisi, tentara. Nah, pada saat saya mendaftar polisi dan tentara, saya belum rezeki aja, jadi nggak bisa tembus, nggak bisa lolos untuk masuk ke instansi tersebut. Nah, dan akhirnya saya mencoba di payung kedinasan, Di bawah Kemenhub. dinas perhubungan, iya, dinas Oh, perhubungan, sekolah transportasi. Saya coba dan akhirnya saya tes pada tahun pertama. Saya tes, saya gagal. Saya sudah sampai Pantokir dan saya gagal. Nah, momen gagal Pantokir ini yang ngebuat hati saya sesak. Kayak bayangin aja kan, kita kayak sebenarnya kedinasan udah ada di depan mata nih. Iya Cuman sih, benar. Terus karena digagalkan. tapi digagalkan aja karena belum rezeki aja. Iya, Jadi betul. akhirnya saya belum bisa masuk, dan jurusan yang saya pilih sama seperti jurusan saya sekarang karena saya sangat tertarik kepada jurusan teknik bangunan dan landasan ini. Jadi saya akhirnya tahun kedua saya mencoba mendaftar. Nah, dan akhirnya pada tahun kedua saya bisa tembus, bisa lolos, dan sampai sekarang bertemu dengan Anda ini. Momen hopeless saya dan hopeless banget tuh di saat ini. Saya ngelihat film kan waktu itu. Film, pikiran mata saya tuh ada di film, tapi pikiran saya nih ada gini nih. Wah, kedinasan gagal nih. Wah, jadi apa ya? Nah, kayak gitu tuh. Itulah yang dinamakan kekhawatiran dari quarter life crisis ini. Untuk kalau itu kan cerita dari kita nih sebagai Kalau seorang. buat yang moderatornya Taruni Muda Gina Indah Nurani gimana nih menurut? Nah, itu bagaimana nih? Sharing dong. Kita juga pengen denger nih. Oke, nah kalau saya sendiri pertama kali saya sebenarnya nggak tahu ini disebut quarter life crisis atau bukan, tapi tepatnya waktu saya lulus SMA, saya tuh memang termasuk yang ambis banget buat ikut SNMPTN. Terus ikut SNMPTN ternyata gagal, dan selanjutnya saya mencoba buat nyoba lagi SBMPTN, karena saya memang udah nyoba beberapa jalur dari SN, SB, sampai saya juga ikut SPAN-PTKIN, UMPTKIN, udah banyak banget. Nah, waktu saya ikut SB itu memang saya ya kayak teman-teman saya tuh udah rata-rata lulus di SN mereka, dan saya nggak lulus di situ, dan di situ rasanya emang hopeless banget sih, kayak yang dibilang oleh Taruna Muda Muhammad Eliansyah tadi, karena emang hopeless banget, kayak orang lain kok bisa, kok aku nggak bisa, gini-gini kan, pasti banget ngerasain hal kayak gitu. Pasti rasanya ganjel banget kan. Iya. Teman kita, wah dia udah bisa ngebanggain orang tuanya nih, sedangkan kita masih proses aja. Iya, proses tapi nggak sampai ujung gitu loh. Kayak belum bisa memberikan yang terbaik gitu, padahal ingin ya. Iya. Nah, terus saya coba buat ikut SBMPTN, kan SB kan biasanya daftarnya itu ada 2 prodi. Nah, ternyata saya juga gagal di prodi pertama yang memang saya inginkan. Di situ saya posisinya tuh daftar prodi teknik sipil. Ternyata saya lulusnya di bahasa Inggris, dan saya juga mencoba buat tetap kuliah 3 semester terus. Dan karena seperti apa yang dibilang Taruna Muda Muhammad Eliansyah Putra tadi juga, buat kuliah tuh kayak nggak punya prospek yang pasti gitu loh ke depannya. Iya betul, karena kan nggak langsung kerja kan. Iya, jadi bingung ntar lulusnya mau kemana, gimana. Dan ditambah lagi kan kayak saya juga bilang tadi, lapangan pekerjaan sekarang tuh susah banget malah. Nah, di tahun pertama saya kuliah, saya juga mencoba mendaftar di instansi kedinasan, yaitu IPDN. Ternyata saya gagal di tes psikotes, padahal di situ saya sudah tes dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore loh, bayangkan. Kayak perjuangan banget ya. Perjuangannya itu loh yang berat loh. Iya, makanya udah pusing-pusing seharian ngerjain soal, ternyata gagal. Terus sampai rumah kayak ya nggak tahu lagi mau kayak gimana gitu loh. Maksudnya ya bukan nggak punya harapan sih, tapi kayak sedih lah pasti. Terus di tahun kedua saya nyoba lagi buat daftar di PPI Curug,
dan alhamdulillah saya keterima, dan jurusan yang saya pilih ternyata tidak berbeda jauh teknik dengan jurusan yang saya pilih pertama di SBMPTN. Padahal waktu saya lulus SB saya emang udah maksa banget mau pindah ke teknik sipil, dan ternyata rezekinya malah di PPI Curug dan jurusan yang hampir serupa. Dan mungkin juga bantuan Tuhan dan banyak lah pokoknya orang-orang yang berperan, dan salah satu yang paling membantu tuh ya Tuhan gitu loh. Valid sih. Ya, faktor utama sih dari kita bisa masuk ke sekolah instansi kedinasan ini sih dari yang di atas ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dari ridho orang tua juga. Ya kan, ridho Allah berdasarkan ridho orang tua. Nah, bener banget tuh. Nah, itu sering nggak kerasa nih kita sama-sama bertiga punya quarter life crisis yang hampir sama ya, yaitu susahnya masuk di instansi ini. Iya, dari beberapa cerita pun saya juga menangkap bahwa quarter life crisis tuh emang fase dimana kita tuh emang nggak punya arah, khawatir, bingung melihat pencapaian orang lain dan lain-lain. Tapi kayaknya sih semua orang ngerasain hal ini nggak sih? Pasti banget sih. Pasti banget. Nah, nih kita udah sharing kan, kayak udah jelasin pengertian, kita udah cerita pengalaman. Nah, yang paling penting adalah solusi dari kita menghadapi quarter life crisis ini. Dimulai dari Oke, dari siapa Afrizal dulu deh. Dari Afrizal dulu deh. Ini gimana nih solusi nih? Kalau menurut saya sih ya mindset yang harus diubah. Soalnya kan kayak kita diomongin nih, pasti kan semua orang bakal ngerasain tentang krisis pencarian jati diri. Pasti kita harus bisa nih ngerubah mindset kita nih dengan cara kita harus baca-baca buku motivasi, terus mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala, ke atas, sama sering-sering ngobrol sama orang tua sih, minta pendapat. Soalnya kan dari orang tua kan pasti ngasih solusi yang terbaik kan, nggak mungkin orang tua menjerumuskan kita ke hal yang salah. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau menurut kalian berdua gimana? Siapa duluan nih yang mau? Si Gina dulu aja deh. Gimana nih solusinya yang ngalamin plus? Kalau saya sendiri tuh lebih ke ya benar tadi dibilang support system, terus percaya sama diri sendiri, karena di situ kita ada di posisi antara dua pilihan, staying at your comfort zone atau berada di zona nyaman atau ngambil resiko. Karena kalau kita nggak ngambil resiko, kita nggak bakal tahu bagaimana kita ke depannya. Karena yang penting ketika kita sudah berekspektasi, pokoknya penuhin lah ekspektasinya sesuai apa yang kita mau. Dan kalau misalnya gagal, itu pun bukan akhir dari segalanya. Nah, betul banget. Kalau dari Taruna Muda Muhammad Eldiansyah gimana nih? Nah, kalau dari saya tuh, kita yang paling penting tuh pertama kali yang perlu kita lakuin adalah ngerubah mental dulu. Mental kita harus kita siapin, dan kita harus bisa menerima kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kayak misalkan saya nggak lolos nih. Nah, itu kita harus bisa nerima dulu tuh momen-momen di sana tuh. Kita harus bisa nerima kalau misalkan kita emang nggak lolos, dan kita setelah kita mengalami penerimaan, kita melakukan introspeksi diri. Apa yang perlu kita lakukan? Apa sih yang kurang gitu ya? Nah, jelas tuh. Apa sih yang kurang? Pasti adalah yang kurang. Saya yakin di saat setiap tes yang saya hadapin, emang banyak kekurangan yang perlu saya rubah. Dan akhirnya pada tes pertama saya mengalami kekurangan pada bidang pembelajaran nih. Akhirnya saya belajar. Nah, di sana tuh saya punya keyakinan jika saya merubah bidang ini dan menambah bidang-bidang lebih yang lain, pasti saya bakalan lolos. Solusi dari saya sih kayak gitu. Berarti solusi yang utama itu sebenarnya legowo, yang terima apa adanya dulu. Nah, iya bener tuh. Terima dulu. Baru setelah kita terima, kita harus mikir nih lebih kritis lagi nih, gimana selanjutnya, apa yang harus kita persiapin lebih lanjut biar kita bisa lolos gitu kan. Nah, bener tuh. Pokoknya kayak misalnya kita pertama, kalau misalnya menurut Islam kayak pertama kita harus ikhtiar, kita usaha, baru kita bertawakal atas apa yang sudah kita ikhtiarkan. Nah, betul banget. Nah, bener banget. Udah nggak kerasa nih kita ngobrol bisa sampai 15 menit kayak gini kan, cuman ngebahas tentang quarter life crisis. Sebenarnya quarter life crisis tuh luas banget bahasanya, nggak melulu tentang karir atau
tentang kehidupan. Sebelum menutup podcast kita hari ini, saya memang memiliki sebuah reminder, di mana remindernya berbunyi kunci sukses dunia akhirat adalah percayalah dengan takdir Allah, semua takdir itu baik, tapi kita belum tahu rahasianya. Ya, mungkin sudah cukup pembahasan kita kali ini tentang quarter life crisis atau krisis seperempat abad, dan semoga kita dapat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong